Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita akan pergi ke sekolah Mohis untuk meminta penjelasan. Kata Tetua Tong. Tapi bukankah Master Pavilion mengatakan bahwa kita tidak bisa berurusan dengan Chen Ping lagi? Kalau tidak, aku akan kehilangan gelarku sebagai seorang jenius. Meskipun Tianqi sedang murung dan telah membunuh banyak orang, dia tetap menaati perintah Master Pavilion. Dia tidak berani menentang keinginan Master Pavilion. Kami hanya akan mendatangi keluarga Mo untuk mencari keadilan. Kami tidak akan repot-repot dengan Chen Ping. Jika Chen Ping mengambil inisiatif untuk berdiri, itu bukan salah kami. Mata Tetua Tong dipenuhi dengan niat membunuh, mari kita bawa lebih banyak orang bersama kita. Tidak apa-apa jika Chen Ping berperilaku baik, tetapi jika dia berani mencampuri urusan keluarga Mo, maka kita akan menyelesaikan semua dendam baru dan lama bersama-sama. Oke, Tianqi mengangguk. Aula pertemuan Mohis. Mo Wuji tampak dingin dan ingin membubarkan semua orang dengan paksa. Tidak perlu melanjutkan pertemuan ini. Namun, saat Mo Wuji hendak berbicara, langit di luar aula pertemuan keluarga Mo tiba-tiba menjadi gelap, dan lebih dari selusin sosok berjubah abu-abu muncul bagaikan awan gelap. Tetua Tong yang memimpin berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tatapan matanya yang sinis mengamati semua orang di aula, dan akhirnya tertuju pada wajah Mo Wuji. Pupil mata Mo Wuji tiba-tiba mengecil, jakunnya berguling saat dia melangkah 2 langkah ke depan, sol sepatunya mengeluarkan suara keras saat bergesekan dengan lempengan batu biru. Dia mengangkat tangannya dan membungkuk dengan upaya untuk tetap tenang, tetapi suaranya bergetar tanpa terasa. Tetua Tong dan Tuan Muda Tianqi merasa terhormat atas kedatangan Anda di sini. Rumah sederhana Mo merasa terhormat. Semoga rumahku yang sederhana ini dihormati. Tetua Tong mencibir, dan embusan angin bertiup saat lengan bajunya berkibar, tiba-tiba menyela kata-kata Mo Wuji. Dia muncul di udara, dan setiap langkahnya seakan-akan menginjak jantung Mo Wuji. Mo Wuji, kamu keluarga Mo benar-benar pemberani. Tianqi mengikutinya dari dekat, wajahnya sehitam bilah pisau beracun, menatap Mo Qingyun dengan tatapan mata yang nyaris menusuk. Luka yang dideritanya dari Chen Ping masih terasa sakit, dan matanya merah karena amarahnya. Mo Qingyun, kamu hebat. Mo Wuji berkeringat deras. Dia melihat sekilas putrinya bersembunyi di belakang Chen Ping dan menggertakkan giginya. Penatua Tong, masalah ini, ada kesalahpahaman. Salah paham. Tetua Tong tiba-tiba mengangkat tangannya, dan aliran kekuatan spiritual berubah menjadi cambuk panjang dan mencambuk pilar kuil, menyebabkan kerikil beterbangan dan semua orang mundur karena terkejut. Dia menunjuk ujung hidung Mo Wuji dan berkata, apakah pertunangan di Pavilion Tianyuan bisa disalahpahami? Izinkan saya bertanya, apakah Mo Qingyun berlatih kultivasi ganda dengan pria liar ini? 3 kata terakhir menghantam aula bagaikan palu berat, dan para pemimpin Mohis langsung geram. Mereka tidak menyangka Pavilion Tianyuan juga tahu tentang ini. Mata Mo Qingchen berkedip, dan dia mengambil kesempatan untuk mengambil setengah langkah maju, senyum sinis muncul di sudut bibirnya. Wajah Mo Wuji sepucat kertas. Dia terhuyung mundur setengah langkah, mengepalkan tinjunya erat-erat di balik lengan. Bajunya untuk mencegah dirinya jatuh. Dia tidak berani menatap Mo Qingyun, tetapi harus berbicara, memang benar. Tapi Tetua Tong, ini adalah keinginan putriku sendiri, dan keluarga Mo tidak dapat menghentikannya. Tidak bisa menghentikannya. Tianqi sangat marah, dan bola api biru mengembun di ujung jarinya. Wanita Tianqi ku telah ditiduri oleh orang lain, dan kau bilang aku tidak bisa menghentikannya. Api menghantam tanah dengan bunyi, bang, dan langsung membakar lubang hangus. Hari ini aku akan membuat keluarga Mo menghilang. Perkataan Tianqi membuat semua orang di sekolah Mohis gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa Pavilion Tianyuan benar-benar marah. Kalau tidak, begitu banyak master tidak akan datang.
Tuan Tianqi, tenanglah. Mo Qingchen berdiri dan berkata, masalah ini sepenuhnya dilakukan oleh Mo Wuji sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Mo lainnya. Tapi dia adalah kepala keluarga Mo. Jika dia memintamu untuk menyerang paviliun Tianyuanku, apa kau tidak akan mendengarkannya? Tetua Tong bertanya pada Mo Qingchen. Kedua orang itu jelas-jelas menyutradarai dan berakting dalam drama mereka sendiri. Mereka tahu latar belakang masing-masing, tetapi mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mo Qingchen menoleh dan menatap Mo Wuji, tatapan matanya penuh dengan kekejaman. Paman, kamu tidak punya cara untuk mengatur keluarga, dan kamu telah membiarkan putrimu merusak reputasi keluarga Mo, dan kamu bahkan telah mengabaikan keselamatan keluarga, jadi aku hanya bisa membunuh kerabatku demi keadilan. Sekarang aku akan menjadi kepala keluarga Mo. Begitu pernyataan ini dibuat, separuh pemimpin Mohis menyetujuinya. Mo Qingchen telah menyuap orang-orang ini secara diam-diam sejak lama, dan sekarang saatnya telah tiba, mereka langsung menyerang secara berkelompok. Tindakan patriark ini sungguh tidak pantas. Sekolah Mohis tidak dapat dihancurkan oleh dia sendiri. Silakan minta kepada Master Tianqi untuk membuat keputusan bagi sekolah Mohis. Mo Wuji membelalakkan matanya, menatap wajah-wajah yang dulu tunduk padanya tetapi sekarang penuh pengkhianatan, dan merasa pusing. Dia terhuyung dan berpegangan pada pilar kuil, kukunya hampir menancap di telapak tangannya. Kau benar-benar. Ayah, Mo Qingyun berseru dan ingin melangkah maju tetapi ditarik dengan lembut oleh Chen Ping. Dia menoleh ke arah Chen Ping, namun melihat bahwa dia tampak tenang, bahkan ada sedikit seringai di sudut bibirnya. Chen Ping telah lama mengetahui bahwa Mo Qingchen pasti berhubungan secara rahasia dengan Tetua Tong dan yang lainnya, dengan tujuan merebut posisi patriark. Kamu sudah selesai. Chen Ping akhirnya angkat bicara, sorot matanya penuh dengan penghinaan. Sekelompok badut, beraninya kalian mempermainkanku. Kamu sudah membicarakan ini, kan? Kenapa kamu berpura-pura munafik? Dan kalian berdua jenderal yang kalah, mengapa kalian tidak belajar dari kesalahan kalian? Perkataan Chen Ping mengejutkan semua orang di sekolah Mohis. Terutama Mo Qingchen, dia tidak tahu bahwa Chen Ping telah mengikuti Tetua Tong untuk bertarung melawan Tianqi. Tampaknya Chen Ping telah mengalahkan mereka berdua. Pupil mata Tetua Tong tiba-tiba mengecil dan tanpa sadar dia mundur setengah langkah. Kekalahan yang dideritanya di tangan Chen Ping masih segar dalam ingatannya. Melihat aura yang melonjak di sekelilingnya, dia benar-benar merasakan tekanan seolah-olah dia sedang menghadapi gunung. Namun, karena dia pikir selusin master yang dia bawa hari ini semuanya adalah master tingkat 5 dari alam Sanxian, dia menggertakkan giginya dan mencibir, Chen Ping, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melawan paviliun Tianyuanku sendirian? Meskipun mereka tahu bahwa Chen Ping mampu bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, dengan jumlah mereka yang begitu banyak, Chen Ping jelas bukan tandingan mereka. Bahkan seekor harimau pun tidak dapat melawan jumlah. Konfrontasi. Chen Ping mengangkat alisnya dan menjentikkan ujung jarinya. Cahaya keemasan melewati telinga Tetua Tong dan memotong sehelai rambut putihnya. Hanya mengandalkanmu, dasar sampah. Tianqi sangat marah, bunuh dia untukku. Sebelum dia selesai berbicara, lebih dari 10 sosok menyerang pada saat yang sama. Segala macam aura mengerikan menghantam Chen Ping seperti hujan badai, dan seluruh aula pertemuan langsung berubah menjadi abu. Wajah Mo Qingyun memucat, dan tanpa sadar dia ingin menerjang maju, namun ditahan oleh Mo Wuji. Dia tahu jika Mo Qingyun menyerbu maju, dia akan mati sia-sia. Sekarang tergantung pada kekuatan Chen Ping sendiri. Saya melihat cahaya keemasan muncul di sekitar Chen Ping di beberapa titik, dan kemudian sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan telah diaktifkan. Pada saat yang sama, dua aliran kabut hitam keluar dari tubuh Chen Ping dan langsung berubah menjadi dua prajurit. Kedua prajurit itu memegang pedang besar dan langsung menebas aura kekerasan itu. Nafas yang hilang itu menghantam Chen Ping,
namun Chen Ping tidak menghindar atau menghindar, dan tetap teguh seperti batu. Ini, bagaimana ini mungkin? Mo Qingchen tertegun dan tanpa sadar melangkah mundur, namun bertemu dengan tatapan dingin Tianqi. Penatua Tong mengerutkan kening dan merasa makin takut. Selusin atau lebih makhluk abadi kelas 5 tidak bisa menggoyahkan Chen Ping sama sekali. Terutama kedua patung prajurit ini, mereka terlalu keterlaluan. Melihat ini, tubuh Mo Wuji sedikit gemetar karena gembira. Dia sudah lama melihat bahwa Chen Ping luar biasa, tetapi dia tidak menyangka dia begitu hebat. Tampaknya dia telah membuat taruhan yang tepat. Hanya itu saja yang dapat kamu lakukan. Chen Ping mencibir dan mengangkat tangannya dan melambai ringan. Hembusan napas tiba-tiba menyebar dan menyerbu ke sekeliling bagaikan air pasang. Para penguasa paviliun Tianyuan yang mengepung mereka didorong menjauh oleh tangan raksasa tak terlihat dan terlempar mundur satu demi satu. Saat para master paviliun Tianyuan itu terbang mundur, dua orang prajurit juga melompat. Lebih dari selusin master dari paviliun Tianyuan mengikuti kedua pendekar itu untuk bertarung bersama. Namun, begitu pertempuran dimulai, lebih dari selusin master dari paviliun Tianyuan merasakan tekanan. Bagaimanapun, kedua pejuang ini tidak hidup, tidak punya pikiran, dan tidak takut mati. Diiringi teriakan, para master paviliun Tianyuan mulai berjatuhan satu demi satu.